Kedua pedang tantri pun bercahaya 7 pelangi sedangkan pedang Kiara pun bersinar biru berbentuk harimau biru. Mereka berdua kini benar-benar telah mengeluarkan ilmu pamungkas tingkat 5. Kedua tubuh itu melesat ke arah tubuh sosok berbaju hitam. Namun setelah benturan dahsyat itu terjadi terlihat tubuh tantri pun terpental jauh dan jatuh dengan keras ke tanah sedangkan tubuh Kiara melayang ke udara bagai kapas tertiup angin sedangkan sosok berbaju hitam terpental 10 tombak dan menabrak pohon namun masih bertahan dalam posisi berdiri. Dari bibir dan hidungnya terlihat mengalir darah segar dan terbatuk. Huek, biur. Dari mulut sosok hitam pun memuntahkan seteguk darah. Aku tak menyangka kekuatan mereka sampai ke titik di atas Master Guru. Gumam sosok itu. Ketika tubuh tantri yang terluka terbaring di atas tanah. Luka di bahunya tampak mengucurkan darah yang mengalir deras. Darah itu merembes hingga menyentuh permukaan kitab kuno yang terselip di balik bajunya. Tiba-tiba, kitab itu memancarkan cahaya terang yang luar biasa, seolah membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur di dalamnya. Kiara, yang masih melayang di udara dengan tubuh melemah, tertegun melihat pemandangan itu. Cahaya dari kitab tersebut memancar hingga menerangi seluruh hutan, mengusir sisa-sisa kabut gelap yang sebelumnya menyelimuti mereka. Sosok berbaju hitam, yang masih terbatuk darah, mundur beberapa langkah dengan wajah penuh keterkejutan. Apa yang terjadi? Gumamnya sambil memegangi dada yang terasa sesak. Dari dalam kitab itu, muncul sosok bercahaya putih, tinggi, dan memancarkan ketenangan luar biasa. Cahaya dari tubuhnya membuat setiap dedaunan di hutan itu berkilauan. Dan bahkan bintang-bintang di langit tampak memudar dibandingkan sinarnya. Sosok itu berdiri di depan tubuh tantri yang masih tak sadarkan diri. Wajahnya tua namun memancarkan kedamaian, seperti air yang mengalir di sungai tenang. Sosok itu menatap tantri dengan pandangan lembut, lalu mengangkat telunjuknya. Dari telunjuknya, melesat seberkas cahaya biru pekat, melingkar dengan anggun di udara sebelum akhirnya menghantam tubuh tantri. Siut, celep. Tubuh tantri langsung diselimuti asap hitam dan putih yang berkobar seperti api, bercampur menjadi pusaran energi yang luar biasa. Kiara menatap dengan mata terbelalak, tidak mampu bergerak atau berkata apapun. Sosok berbaju hitam hanya bisa melangkah mundur, gemetar menyadari sesuatu yang jauh melampaui kekuatannya tengah terjadi di hadapannya. Ketika asap itu memudar perlahan, tubuh tantri mulai bergerak. Dengan perlahan, ia menggerakkan jari-jarinya, lalu berusaha bangkit sedikit demi sedikit. Ketika matanya terbuka, tantri langsung menatap ke arah sosok bercahaya itu yang masih berdiri dengan anggun di depannya. Siapa? Siapa kakek di depanku ini? Tanya tantri dengan suara lemah, penuh rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Sosok itu tersenyum tipis, penuh wibawa. Aku adalah Batara, penunggu kitab kuno yang kau bawa. Aku telah lama menantikan saat ini. Ketika darahmu mengaliri kitab itu dan membangkitkan kekuatan yang tertidur di dalamnya. Ucapnya dengan suara yang dalam, menggema seperti aliran angin di lembah. Tantri terdiam, matanya melebar mendengar penjelasan itu. Dengan darahmu yang menyatu dengan kitab ini, kau kini telah menjadi satu dengan kekuatannya. Tubuhmu, jiwamu, dan kemampuanmu telah berlipat 1000 kali lipat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, kitab ini kini akan melindungimu dari setiap ancaman, bahkan dari serangan yang datang dari arah yang tidak kau sadari. Kiara, yang akhirnya berhasil mendarat di tanah, hanya bisa menatap dengan penuh kekaguman. Ia tidak pernah menyangka bahwa sahabatnya akan menerima anugerah sebesar ini. Tantri mencoba berdiri sepenuhnya. Meski tubuhnya masih terasa berat, ia menggenggam bahunya yang sebelumnya terluka.
Namun luka itu kini telah sepenuhnya hilang. Seolah tidak pernah ada. Ia menatap sosok Batara dengan rasa terima kasih bercampur keheranan. Tapi, kenapa kitab ini memilihku? Dan apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tanya Tantri. Batara mengangguk pelan. Seolah sudah menduga pertanyaan itu. Kau telah dipilih karena jiwamu Tantri. Kau memiliki keberanian, ketulusan, dan tekad yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Namun, perjalananmu belum selesai. Kau harus melanjutkan langkahmu menuju lembah hitam. Di sana, masih banyak rahasia yang harus kau temukan. Rahasia yang tidak hanya akan mengungkapkan takdirmu, tetapi juga dunia di sekitarmu. Tantri menatap dengan penuh keyakinan meski masih diliputi kebingungan. Sebelum ia sempat mengucapkan apapun, sosok Batara mulai berubah menjadi cahaya terang. Dalam sekejap, cahaya itu kembali masuk ke dalam kitab kuno, meninggalkan keheningan di hutan. Kitab itu kini kembali seperti semula, terselip di balik baju Tantri, namun memancarkan aura yang terasa lebih hidup. Kiara segera berlari ke arah Tantri dan membantunya berdiri sepenuhnya. Tantri, apa kau baik-baik saja? Tanya Kiara dengan nada khawatir. Tantri hanya mengangguk perlahan, menatap Kiara dengan senyum kecil. Aku baik-baik saja. Tapi sepertinya, perjalanan kita baru saja dimulai. Di kejauhan, sosok berbaju hitam yang masih berdiri terpaku memperhatikan mereka. Wajahnya penuh ketakutan bercampur kekaguman. Ia menyeka darah di sudut bibirnya, lalu melangkah mundur perlahan sebelum akhirnya menghilang di balik gelapnya hutan. Pertempuran ini mungkin belum selesai. Namun ia tahu bahwa melawan Tantri yang sekarang adalah keputusan yang akan berakhir dengan kehancuran. Tantri menatap ke arah bayangan di kejauhan, lalu menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa apapun yang menanti di lembah hitam, ia akan menghadapinya dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Perjalanan ini, pikirnya, akan menjadi lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Di kejauhan, dua sosok tengah bertengger di atas cabang pohon besar yang menjulang. Salah satu sosok berbaju biru memandang ke arah Tantri dari kejauhan dengan tatapan penuh kewaspadaan. Kakang, lebih baik kita kembali ke perguruan sekarang, sebelum Tantri menyadari keberadaan kita. Ucapnya dengan nada tegas namun tetap tenang. Sosok berbaju hitam, yang berdiri di cabang lebih rendah, mengerutkan alisnya sambil menoleh ke arah yang sama. Mengapa Jiwo? Mengapa kita tidak tetap mengawasinya? Tanyanya, seolah tidak rela meninggalkan tempat itu. Sosok berbaju biru menghela napas panjang. Dengan adanya kitab kuno itu, kekuatan Tantri kini telah berada jauh di atas kita. Kita tidak akan mampu mengelabui atau menyembunyikan diri darinya seperti hari-hari sebelumnya. Biarkan dia menemui takdirnya Kakang. Itu sudah menjadi jalannya. Jawabnya sembari melirik ke arah Tantri untuk terakhir kalinya. Sebelum sosok berbaju hitam sempat membalas, sosok berbaju biru melesat secepat kilat ke arah selatan, meninggalkan rekannya yang masih terdiam mematung. Setelah beberapa saat, sosok berbaju hitam pun menghela napas berat dan akhirnya mengikuti jejak rekannya, menghilang dalam gelapnya malam. Namun, dari tempatnya berdiri, Tantri yang tengah bersiap untuk melanjutkan perjalanannya ke arah timur tiba-tiba berhenti sejenak. Ia merasakan kehadiran seseorang yang tidak asing baginya. Guru Sujiwo, gumamnya pelan, merasakan aura lembut namun tegas yang pernah ia kenali. Tantri mengangkat kepalanya dan memandang ke sekeliling. Namun sosok gurunya itu terasa semakin lama semakin menjauh. Alih-alih merasa cemas, Tantri tersenyum tipis. Guru, aku tahu kau selalu mengawasiku. Tapi aku juga tahu, kali ini aku harus berjalan sendiri. Ucapnya dalam hati dengan keyakinan yang semakin kuat. Tantri kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Kiara, yang telah bersiap untuk melanjutkan perjalanan.
Bersama-sama, mereka melesat ke arah timur, menuju tujuan mereka berikutnya, perguruan tapak hitam, tempat di mana pertarungan baru dan misteri lain telah menunggu. Tantri, dengan tubuhnya yang kini telah menyatu dengan kekuatan kitab kuno, melayang dengan lebih ringan. Langkahnya terasa sehalus angin, dan setiap gerakannya memancarkan aura yang lebih hidup. Kiara, apa kau siap untuk menghadapi ini? Tanya Tantri tanpa menoleh. Suaranya penuh ketenangan namun tetap tegas. Kiara, yang masih sedikit terkejut dengan perubahan Tantri, tersenyum kecil. Bersamamu, aku akan selalu siap Tantri. Tidak peduli seberapa berat jalan yang ada di depan. Keduanya terus bergerak melintasi hutan yang kini mulai diterangi oleh cahaya rembulan. Dengan semangat baru yang mengalir dalam diri mereka. Perjalanan menuju perguruan tapak hitam kini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang menemukan jawaban atas takdir besar yang telah mulai terungkap.